Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faik Rafial di Jabir dari 10 akuntansi 2 kelompok 1. Kali ini saya akan menjelaskan tentang penyesuaian aktiva tetap. Penyesuaian aktiva tetap terjadi karena sebuah aktiva tetap tersebut mengalami penurunan nilai karena sudah dipakai atau digunakan pada periode tertentu. Penyesuaian untuk aktiva tetap. Untuk membuat AJP pada aktiva tetap ada beberapa metode, yaitu yang pertama, aktiva tetap atau aset tetap mempunyai nilai yang semakin berkurang dari suatu periode ke periode berikutnya. Yang kedua, penyusutan atau depresiasi adalah pengalokasian harga dari suatu aktiva tetap karena adanya penurunan nilai aktiva tetap tersebut. Dan yang ketiga, dengan demikian, nilai aktiva tetap akan menjadi turun apabila sudah dipakai untuk digunakan dalam periode tertentu. Yang selanjutnya disebut dengan penyusutan aktiva tetap. Kemudian ada jenis aktiva tetap berwujud dan aktiva tetap tidak berwujud. Aktiva tetap berwujud contohnya peralatan, bangunan, kendaraan, komputer, dan lain-lainnya. Aktiva tetap yang tidak dapat menyusut yaitu tanah atau lahan. Aktiva tetap tidak berwujud contohnya lisensi, nama baik, hak sewa, hak cipta, hak paten, dan lain sebagainya. Kemudian untuk tata cara perhitungannya yaitu ada metode garis lurus, yaitu rumusnya HP atau harga perolehan dikurang NS atau nilai sisa atau residu per UE atau umur ekonomis. Untuk metode selanjutnya yaitu metode saldo menurun ganda. Metode saldo menurun ganda memiliki dua tahap perhitungan. Tahap pertama yaitu 1/N atau umur ekonomis atau bisa juga disebut masa pakai dikali 2 dikali 100 dan hasilnya dalam bentuk persen. Kemudian untuk tahap yang kedua yaitu HP atau harga perolehan dikali hasil persen yang dari umur ekonomis sama dengan hasilnya dalam bentuk rupiah. Sekian, terima kasih. Dan berikut untuk contoh soal dan pengerjaannya. Pada tanggal 1 Desember 2012, PT Indomobil membeli sebuah mobil angkut bekas dengan harga perolehan 85 juta rupiah. Mobil tersebut diperkirakan mempunyai umur ekonomis 5 tahun dengan nilai residu 10 juta rupiah. Berdasarkan data tersebut, hitunglah besarnya penyusutan dengan metode garis lurus. Metode garis lurus yaitu dengan cara harga perolehan dikurang nilai sisa atau residu dibagi oleh umur ekonomis. Di sini kita sudah diketahui bahwa harga perolehannya yaitu 85 juta rupiah. Nilai sisa residunya ialah 10 juta rupiah. Umur ekonomisnya yaitu sebesar 5 tahun. Maka bisa kita hitung yaitu 85 juta rupiah dikurang oleh 10 juta rupiah dibagi oleh 5. Maka didapatkan hasil yaitu 15 juta rupiah. 15 juta rupiah ini adalah besarnya penyusutan mobil angkut bekas tersebut pada 1 tahun tersebut. Jika kita tulis pada ayat jurnal penyesuaian adalah seperti ini. Beban penyusutan kendaraan sebesar 15 juta pada posisi debit. Lalu pada posisi kredit yaitu akumulasi penyusutan kendaraan sebesar 15 juta pada posisi kredit. Maka telah selesai
bentuk ayat jurnal penyesuaian pada contoh soal nomor 1. Sekian contoh soal nomor 1 yang saya jelaskan dan terangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zelda Zainul Alfa dari kelas 10 akuntansi 2, dan saya akan menjelaskan contoh soal nomor 2 mengenai penyesuaian aktiva tetap. Di sini sudah terdapat contoh soalnya, yaitu sebuah mobil mulai dioperasikan untuk usaha pada tanggal 2 Desember 2012. Mobil tersebut diperoleh dengan harga sebesar Rp165 juta dan ditaksir dapat dioperasikan untuk usaha selama 5 tahun. Hitunglah penyusutan tiap tahun dengan metode saldo menurun ganda. Untuk metode saldo menurun ganda tersendiri memiliki rumus yang pertama, yaitu 1/n dikali 2 dikali 100. Kemudian langsung kita masukkan angkanya. 1 dibagi N itu untuk umur ekonomis atau bisa juga disebut masa pakai. Masa pakainya di sini selama 5 tahun, jadi 1 dibagi 5 dikali 2 dikali 100. Sama dengan 1 dibagi 5 dikali 2 dikali 100. Langsung kita jumlahkan. 0,2 dikali 2 dikali 100. Hasilnya 40. Nah, untuk hasilnya itu dalam bentuk persen. Kemudian langsung dimasukin rumus kedua, yaitu HP atau harga perolehan dikali jumlah dari hasil yang tadi dalam bentuk persen. Untuk harga perolehannya yaitu sebesar Rp165 juta dikali persennya yang tadi 40%. Dan hasilnya sebesar Rp66 juta. Langsung kita bikin tabel untuk ayat jurnal penyesuaiannya, yaitu yang pertama biaya penyusutan kendaraan di debit sebesar Rp66 juta pada akumulasi penyusutan kendaraan, yaitu di kredit sebesar Rp66 juta. Sekian penjelasan mengenai contoh soal yang nomor 2. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Selvi Ayusha Fitri dari kelas 10 akuntansi 2. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal nomor 3. Kendaraan dengan harga perolehan senilai Rp50 juta disusutkan 5% per tahun. Kita masukkan harga perolehannya senilai Rp50 juta. Dikalikan dengan penyusutan per tahun yaitu 5%. Kita kali, yaitu Rp2.500.000. Dalam pencatatan jurnal penyesuaian, biaya penyusutan kendaraan senilai Rp2.500.000 di debit. Pada akumulasi penyusutan kendaraan senilai Rp2.500.000 di kredit.
Sekian penjelasan nomor 3 dari saya. Terima kasih. Saya Nadila Novianti dari kelompok 1 ingin menjelaskan contoh soal nomor 4. Kendaraan dengan harga perolehan 70 juta disusutkan sebesar 10% per tahun. Dikatakan 10% dari 70 juta adalah 7 juta. Nah, kita buat jurnal penyesuaiannya. Di posisi debit, akunnya adalah biaya penyusutan kendaraan sebesar 7 juta. Di posisi kredit, akumulasi penyusutan kendaraan sebesar 7 juta. Nah, seperti ini ayat jurnal penyesuaiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Handika Tridian Chandra dari kelas 10 akuntansi 2. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang penyesuaian aktiva tetap. Pada soal berikut, pada akhir tahun diketahui biaya pemakaian kendaraan perusahaan sebesar 21 juta. Jurnal penyesuaiannya. Biaya penyusutan kendaraan sebesar 21 juta ribu berada di debit. Sedangkan akumulasi penyusutan kendaraan berada di kredit. Keterangan biaya penyusutan kendaraan berada di debit sebesar 21 juta. Sedangkan akumulasi penyusutan kendaraan berada di kredit sebesar 21 juta. Sekian presentasi ayat jurnal penyesuaian dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.